Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kelas 7 hari ini Bapak akan sampaikan kisi-kisi, kemudian latihan soal dan pembahasan secara lengkap untuk persiapan PAS Akidah Akhlak nanti. Kita awali dengan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti kegiatan penilaian akhir semester ganjil terkhusus di mata pelajaran akidah diberikan kemudahan dan hasilnya memuaskan. Baik, pastikan disimak pembahasan soal per soal dari nomor 1 sampai terakhir nanti. Berikut juga nanti Bapak akan sampaikan kisi-kisi untuk uraiannya, soal uraiannya yang harus kalian siapkan untuk nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Untuk soalnya nanti soal PG 35 soal untuk 5 uraian. Jadi 40 soal totalnya. Dan untuk materinya yaitu dari bab pertama sampai yang terakhir. Bab pertama ya tentang akidah Islam, terakhir kemarin tentang hikmah teladan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, yang pertama, pernyataan yang benar tentang pengertian akidah Islam adalah hati-hati soal seperti ini, pastikan benar-benar harus diidentifikasi jawabannya. Tapi ini mah gampang lah, karena pengertian itu biasanya tidak terlalu sulit, tinggal dihafalkan saja. Nah, pengertian akidah itu adalah pokok-pokok kepercayaan harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Jadi satu, C. Dua, salah satu tujuan pelajari akidah Islam adalah, nah, akidah ini kan dasar ya. Bapak sering sampaikan bahwa akidah itu ibarat sebuah akar yang menopang sebuah pohon, jadi paling penting. Sehingga tujuannya adalah salah satunya membina akhlak mulia agar tidak salah jalan. Nah, ini ya. Jadi kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, ihsan itu adalah akhlak. Kalau akidahnya baik, telah dipelajari, diamalkan, maka akhlaknya pun tidak mungkin salah jalan. Dua, C. Tiga, akidah Islam memiliki dasar-dasar harus dijadikan pedoman hidup bagi kaum muslimin, yaitu, nah ini pun gampang, karena dasar akidah Islam ataupun dasar Islam itu tidak jauh dari Al-Quran dan hadis. 3A. Empat, tiga unsur pokok dalam akidah Islam tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiga unsur pokok tersebut adalah, yang mana nih kira-kira? Jawabannya adalah iman, Islam, dan ihsan. 4D. 5, ada di sini pengertian iman menurut istilah. Al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, ini tinggal dicari yang sesuai dengan pengertian ini. Huwa tasdikun berarti membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan berarti mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan berarti mengamalkan dengan anggota badan. Jawabannya mana? 5D. Yang ini nih. Oke, 6. Jadi nanti PS tidak akan jauh soalnya seperti ini, jadi pastikan kalian memahami betul dari soal-soal yang Bapak bahas hari ini. Zaki adalah siswa yang berkepribadian baik. Dalam kesehariannya dia senantiasa tunduk, patuh, berserah diri. Kepribadian yang dimiliki Zaki disebut dengan apa nih? Baik, tunduk, patuh, dan pasrah. Nah, berserah diri ini adalah pengertian dari Islam itu sendiri. Nah, orang Islam ya disebut dengan Muslim. 7, ihsan berasal dari kata asana yusinu ihsanan, yang artinya kebaikan. Gampang ya. 8, iman Islam ihsan merupakan satu kesatuan utuh dalam menunjang akidah Islam. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan diibaratkan bagaikan, ini gampang ya, sebatang pohon, akar sebagai iman, batang sebagai Islam, dan buah sebagai ihsan. 9, sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4 bagian. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini masih di bab kedua ya. Salah satunya adalah sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Nafsiyah itu diartikan dengan sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata. Sifatnya satu, yaitu sifat wujud. Kidam merupakan salah satu sifat wajib Allah yang artinya wujud ada kidam terdahulu. Gampang. 11, Allah tidak butuh bantuan dari siapapun, ya otomatis Allah itu berdiri sendiri. Ia muhu binafsihi. 12, Allah Esa bersifat wahdaniyat, satu tunggal, tidak berbilang. Nah, ya, dalilnya adalah Qul huwallahu ahad. Katakan ya Allah yang maha satu atau tunggal. 13, Qul atu'allimunallah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Nah, syai'in alim di sini kata kuncinya.
Nah, dalil bahwa Allah memiliki sifat apa? Alim itu sama dengan ilmu. Jawabannya B. Oh, 14. Allah bersifat qiyamu binafsihi dan lawannya adalah ihtiyaju li ghairihi yang artinya Allah tidak butuh kepada yang lain. Ya, tapi lawannya adalah Allah butuh pada yang lain. 14C. 15. Semua makhluk ciptaan Allah akan rusak sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Mustahil fana, kebalikan fana adalah bako, kekal. 16. Allah melihat segala sesuatu yang tampak maupun tersembunyi, ya, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Allah punya sifat basor, lawannya adalah umyun, buta. Oke, 17. Ta'adud merupakan salah satu sifat mustahil bagi Allah yang artinya lebih dari satu atau berbilang. Nah, ini ya, C. 18. Dan seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah dan tidak pernah dipaksa. Nah, ini sifat mustahil dari karoha. 19. Allah bersifat wujud, keberadaannya Allah itu bukan karena ada yang menciptakan, melainkan dengan ada dengan sendirinya. Salah satu bukti bahwa Allah bersifat wujud adalah adanya alam semesta dan segala ciptaan. 20. Allah wajib memiliki sifat kuasa. Nah, kata kuncinya saja sudah kalian temukan, ini sebenarnya soalnya tidak perlu kalian baca. Ya, jadi sudah jelas kudrat, berkuasa. 21. Fenomena berikut ini menjelaskan Allah bersifat mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Kira-kira yang mana? Nah, pasti yang ini. Sangat berbeda dengan ciptaan manusia. Dan tidak ada yang mampu menyamai Allah. 22. Fenomena berikut ini menjelaskan bahwa Allah mustahil bersifat buta adalah bahwa semua perbuatan manusia tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. 23. Ada sifat jaiz fi'alu kulli mumkinin au tarkuhu. Apa artinya? Allah itu bebas melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Sama dengan Allah memperbuat sesuatu yang kehendaki ataupun tidak dikehendaki. 23A. 24. Manusia diberikan jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan. Melalui sebuah pintu tobat. Arti tobat untuk bahasa artinya kembali. Menurut Imam Nawawi ada 3 syarat tobat menyangkut dosa pada Allah. Ada juga yang menyangkut dosa pada manusia. Nah, salah satu syarat tobat yang menyangkut dosa kepada Allah, kira-kira yang mana? Nah, poin B, C, D ini adalah hubungannya kepada sama manusia. Yang berkaitan dengan kepada Allah itu adalah ini, menyesali. Minta maaf, mengembalikan barang, ini adalah hakul adami. 25A. 26, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Syarat-syarat bertobat yang menyangkut dosa sama manusia, nah ini lanjutannya ya. Nah, ini hampir sama nih jawabannya. Jadi pastikan teliti, yang paling tepat adalah ini nih. Meninggalkan perilaku dosa sendiri, menyesal, berniat tidak melakukan, dan membebaskan diri dari hak manusia yang didolimi. Minta maaf ataupun mengembalikan apa yang pernah kita ambil. 27, ayat Al-Quran menjelaskan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Ini ada pada doa setelah wudhu ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadika sholihin. Jawabannya adalah D. 28, melakukan sesuatu semata-mata menjalankan ketaatan Allah tanpa mengharap imbalan. Nah, gampang nih, ikhlas. 29, ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Ya, ulil amri itu adalah pemimpin. Salah satu hal terpuji pada Allah istiqomah yang punya arti tegak, lurus, dan konsisten. Dampak positif dari berlaku istiqomah, kira-kira apa nih? Orang istiqomah itu dawam. Ya, meskipun sholat tahajud 2 rakaat setiap malam, tapi terus-terusan. Ya, berarti hikmahnya adalah dampak positifnya teguh dalam satu pendirian tidak tergoyahkan dengan berbagai rintangan. Ini yang paling tepat. 32, dari pernyataan di atas termasuk ada berzikir terdapat pada nomor 1, duduk di suatu tempat ruangan suci, menjaga waktu dan batas-batasnya, mencoba memaknai yang sudah melakukannya, berzikir dan contohkan Rasul, pakai pakaian, singkirkan tulisan mengganggu kerusuhan. 5, 6 ini ada tentang sholatnya ya, pakai yang terbaik. Jawabannya mana? 1, kemudian 3, 5, salah juga ya. 1, coba duduk tempat yang suci betul, mencoba memaknai, kemudian yang paling terakhir adalah berzikir dengan yang dicontohkan Nabi. 1, 3, dan 4. 32D. Perhatikan Quran Surat Al-A'raf 31. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Arab sholat yang disebutkan adalah bahwa tempat sholat yang mana nih? Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jaga waktu batasannya, memakai pakaian terbaik, sholat dilakukan dengan khusyuk, tempat sholat harus bersih dan suci. Yang
Yang mana nih adabnya? Nah, jadi ketika kita bersujud ya, maka pastikan, tempat sholat kita harus bersih dan suci. Ayat dari Nabi Sulaiman, gampang nih, Nabi Daud alaihissalam. 35 terakhir, salah satu sebab yang membuat Nabi Sulaiman rendah hati adalah apa nih? Nabi yang paling kaya tapi tidak sombong, seorang aja yang adil yang bijaksana, tapi yang memiliki banyak keistimewaan. Di salah satu sebabnya yang membuat Nabi Sulaiman itu rendah hati apa? Sekaligus raja, bisa menguasai angin, bala tentaranya dari jin, tidak membuat Nabi Sulaiman sombong, tapi justru dengan beberapa keistimewaan yang dimiliki membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati. Nah, asal sebabnya adalah kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang rasa malunya tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu kalau sombong ya hadis 35A. Oke, itu yang PG ya, anak-anak mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya bagian, esainya, Bapak sebenarnya sudah kasih, tapi pastikan diinikan lagi oleh kalian, disiapkan. Nah, ini untuk yang esai ya. Uraian pengertian sifat wajib, mustahil dan jaiz, baca-baca lagi bab 1. Pengertian taubat dan istiqomah, Quran Yasin ayat 82 bisa jadi disuruh untuk menulis ayat ataupun misalkan hanya menerjemahkan, disiapkan saja yang innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Adab salat dan zikir juga sudah, keistimewaan Nabi Sulaiman. Nah, sudah ya anak-anak, semangat terus dipelajari sekarang, diulang-ulang agar hasilnya maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.